teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. 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 Syukur bagimu, syukur bagimu, berkat-Mu selalu baru, rahmat-Mu besar, kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur. Kami ada hari ini semua berkat kemurahan Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Makasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. God of Wonders yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang melakukan keajaiban, dan Dia adalah Allah yang kudus, benar, adil, dan Dia Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik. Akan tetapi kita juga harus sadar bahwa ada musuh yang jahat, namanya iblis. Dia berusaha untuk mengacaukan segalanya.
komunikasi antara kita dengan Allah diusahakan oleh Dia terputus dengan segala macam kekacauan yang dilakukan. Dia bekerja begitu liciknya. Dan ini terbukti ketika manusia yang pertama, nenek moyang kita Adam dan Hawa, yang sebelumnya mempunyai komunikasi yang sangat baik dengan Allah, tapi kemudian dikacaukan oleh iblis, sehingga komunikasi itu terputus akibat dosa. Manusia jatuh dalam dosa, dan dosa ini membuat manusia putus hubungan dengan Allah. Tapi Yesus itu adalah Allah yang baik. Dia berkenan turun untuk menyelamatkan manusia, memulihkan kembali hubungan atau komunikasi dengan Allah itu. Nah, saat ini kita bersyukur karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Kita bisa senantiasa berkomunikasi dengan Dia, kapanpun, dimanapun juga, dalam nama Yesus. Tetapi kita juga harus selalu waspada dan sadar bahwa ada oknum yang jahat namanya iblis. Dan dia sangat jahat. Itu bisa kita lihat dalam sebuah contoh di dalam Perjanjian Lama, ya. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Kita baca mulai ayat yang ke-29. Dikatakan di sana, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, di sini kita melihat kisah hidup Raja Ahab, anak dari Omri, yang memerintah 22 tahun lamanya di Samaria, bukan Yerusalem. Karena kita tahu bahwa Ahab ini memerintah atas 10 suku Israel yang disebut sebagai kerajaan Israel Utara. Ibu kotanya Samaria. Masih ada 2 suku lain, yang lain lagi yaitu Yehuda dan Benyamin, itu di kerajaan Israel Selatan. Ibu kotanya Yerusalem. Nah, karena kerajaan ini pecah menjadi 2. Nah, jadi Ahab ini dikatakan di sini dia memerintah di Samaria 22 tahun lamanya. Dan dia seperti kelakuan orang tuanya sebelumnya, dia hidup jahat di mata Tuhan. Artinya tidak beribadah kepada Tuhan. Walaupun nanti kita lihat di sana, ada nabi yang Tuhan kirim untuk mengingatkan si Ahab ini. Nanti kita lihat nabi siapa itu, ya. Nah, tetapi yang lebih lagi dari ini adalah bahwa Ahab ini mempunyai permaisuri atau istri yang kemudian dikenal sebagai Isabel. Dan Isabel inilah yang semakin membuat kehidupan
Ahab, Raja Ahab ini, dan juga umat Israel semakin jauh dari Tuhan, dan mereka hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Isabel sendiri adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia adalah anak Raja Sidon, namanya Etbaal. Nah, dia adalah seorang ratu yang menyembah Baal, Asyera dan sebagainya, dan dia mengumpulkan ratusan Nabi Baal 450 dan Asyera 400. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ya. Diceritakan di sana bagaimana Isabel ini bahkan memberi makan 400 nabi-nabi Asyera, dan belum lagi nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 tersebut. Nah, inilah yang kemudian yang melakukan suatu kontes dengan Elia di atas Gunung Karmel tersebut. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat di sini bagaimana Ahab dan Isabel ini betul-betul dikuasai oleh si jahat, yaitu iblis. Mereka tidak menyembah Tuhan, tapi khusus menyembah Baal dan Asyera dengan nabinya yang ratusan itu. Padahal di situ ada nabi Allah yang bernama Elia. Nah, di sini kita lihat jelas sekali bagaimana kehidupan orang yang tidak mengabdi kepada Tuhan dikuasai oleh iblis sedemikian rupa. Dan Isabel ini dalam catatan sejarah Perjanjian Lama termasuk salah seorang yang cukup utama dalam hal kejahatan. Antara lain kita bisa lihat itu dalam kasus kebun anggur Nabot. Di dalam pasal yang ke-21 dari 1 Raja-Raja ini diceritakan bahwa Raja Ahab itu menginginkan kebun anggur yang ada di sebelah istananya. Dan kebetulan itu adalah milik Nabot. Berkali-kali Ahab berusaha untuk mengambil alih dengan membeli kebun anggur tersebut. Tetapi Nabot tidak bisa menjual karena itu adalah milik pusaka yang tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ini membuat Ahab bersedih dalam hal ini. Dalam keadaan yang susah seperti itu, datanglah Isabel istrinya yang kemudian mengatakan, ada apa, cuma gitu aja kok sedih, kamu kan raja. Oke, diam aja kamu, duduk diam, nanti lihat semuanya akan beres. Nah, ternyata Isabel ini merancangkan suatu skenario yang jahat, yaitu fitnah terhadap Nabot ini. Sampai akhirnya Nabot ini mati, dirajam batu, dihukum ya, karena fitnah dari Isabel tersebut. Nah, kemudian Isabel datang kembali kepada Ahab dan mengatakan, oke, semua udah beres, ambil itu kebun anggur, sekarang jadi milikmu. Nah, Ahab dengan bersukacita dia bisa akhirnya memiliki kebun anggur tersebut.
Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini ya, bahwa kalau iblis bekerja, maka hal-hal yang jahat sekalipun itu bisa terjadi. Seperti apa yang dilakukan oleh si Isabel ini. Kalau bukan iblis yang menguasai Isabel, maka dia tidak akan bertindak seperti itu. Coba kita lihat, Nabot tidak salah apa-apa. Tapi dia dikorbankan nyawanya. Karena nafsu jahat dari si Ahab ini. Dan Isabel dipakai oleh iblis untuk melaksanakan rancangan jahat ini. Kelihatannya memang berhasil, tetapi urusannya panjang ini. Akhir hidup Ahab, akhir hidup Isabel itu sangat mengerikan. Saudara sekalian, kita harus betul-betul sadar dan waspada. Ketika seorang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka roh apa yang menguasai dia? Seperti apa yang dilakukan oleh Isabel ini. Dengan jahatnya dia memfitnah Nabot dan akhirnya berhasil memiliki kebun anggur tersebut. Saudara sekalian, inilah nafsu jahat manusia. Ahab dipengaruhi Isabel yang dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu, mari kita sadar saat ini. Kita harus selalu minta dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Mohon hikmat dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya, supaya semua ini hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Sebab kalau tidak, sangat mengerikan. Iblis yang bekerja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak waspada, ya berarti kita memberi kesempatan iblis untuk menuntun hidup kita. Melakukan hal-hal yang mencelakakan orang lain, tidak memuliakan Tuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu mari saat ini sungguh-sungguh minta Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita, menuntun kita, bukan seperti Isabel ini. Dia dituntun oleh iblis yang muncul dalam berbagai rupa, dewa-dewa, berhala, dan sebagainya. Isabel menyembah Baal, Asyerah, dan ratusan nabinya itu dipelihara oleh mereka. Ya, kira-kira jumlahnya jadi 850-an ya, kalau kita lihat ini. Nah, ini sesuatu yang mengerikan ini. Bagaimana kehidupan seseorang yang betul-betul dikuasai oleh roh jahat. Padahal di situ ada Elia, abdi Tuhan, tapi tidak digubris oleh mereka. Nah, jadi saudara sekalian, mari saat ini kita betul-betul waspada dan berjaga-jaga. Jangan kita mau disesatkan oleh iblis. Karena iblis bekerja mengacau terus untuk menyesatkan. Dan seperti umat Israel di kerajaan utara, mereka susah menderita dan tidak bisa menikmati kehidupan yang baik. Malah dikatakan tidak turun hujan 3 tahun lebih. Mereka susah menderita. Tetapi ketika Elia bertindak, orang Israel bertobat,
hujan turun, berkat dicurahkan kembali. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana iblis itu jahatnya luar biasa. Dia berusaha untuk mengacaukan semuanya, menyesatkan. Isabel dalam hal ini, sebetulnya dia itu adalah pimpinan, tapi malah melakukan hal-hal yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Dengan membunuh Nabot, dengan memfitnahlah, tipu muslihatnya, dan sebagainya. Ini karena dia dikuasai oleh iblis. Nah, mari saat ini kita waspada. Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-10, ya, mengatakan bahwa iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, itu tempat tujuan dari iblis ini, yaitu lautan api, Gehenna atau neraka. Oleh karena itu mari saudara sekalian, kalau kita tidak mau dituntun Roh Kudus, ya dikuasai iblis, disesatkan. Nah, tujuannya udah jelas nanti, yaitu lautan api itu, neraka yang kekal, disiksa siang malam dan seterusnya. Tapi mari saat ini kita minta pimpinan Roh Kudus. Katakan, Tuhan, aku adalah abdi-Mu Tuhan, aku mengabdi hanya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Silakan Roh Kudus saat ini Engkau menuntun hidup kami, supaya kami boleh selalu berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Sehingga dengan demikian maka iblis tidak bisa menyentuh kami, tidak bisa menyesatkan kami. Kami sudah belajar dari berbagai macam peristiwa di Perjanjian Lama. Isabel, Ahab, Raja Ahab, dan juga Adam dan Hawa, bagaimana iblis mengacaukan semuanya. Dan semua itu justru akan membuat susah, menderita. Tapi saat ini Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami semua. Dan kami tahu berkat-Mu dilimpahkan. Sepanjang hari ini kami sehat. Kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.